Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan aqidatut tauhid, aqidatut tanzih, keyakinan kesucian Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai ciptaannya. Dan lebih khusus dalam pembahasan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Berikut ini di hadapan kita di nomor 102 kita mengutip perkataan salah seorang imam terkemuka dalam bidang tasawuf yang karyanya banyak dikaji di wilayah kita di Indonesia di berbagai pondok pesantren klasik atau tradisional, yaitu penulis kitab Al-Hikam. Tidak lain yaitu Al-Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari atau As-Sakandari Asy-Syadzili, wafat tahun 709 Hijriyah. Beliau menuliskan dalam kitab karya beliau yang sangat populer, yaitu kitab Al-Hikam, keyakinan tauhid, keyakinan kesucian Allah Subhanahu wa taala dari tempat dan arah, di mana hal ini merupakan keyakinan as-sufiyyah al-haqiqiyyun, para ahli tasawuf sejati, dimulai dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurunkan ajaran-ajaran tasawuf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti al-khulafa'ur rasyidun, di mana pada hakikatnya mereka adalah sufi-sufi besar, ahli tasawuf terkemuka. Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, dan Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib. Mereka semua adalah pengemban ajaran tasawuf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian turun kepada kalangan tabi'in, kemudian kepada tabi'it tabi'in, dan demikian berlanjut dari generasi ke generasi hingga sampai kepada Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mereka semua di atas keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Di antara perkataan Sayyiduna Ali yang sangat populer, di mana perkataan beliau ini dikutip oleh banyak para ulama,
Di antaranya oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, bahwa Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib berkata, "Kana Allahu wala makana wa huwa al-ana ala ma alaihi kana." Kana Allahu, ada Allah tanpa permulaan, wala makana, dan tidak ada tempat. Artinya bahwa tempat adalah ciptaan Allah. Sebelum diciptakan tempat, Allah ada tanpa tempat. Wa huwal ana ala ma alaihi kana. Dan dia Allah setelah menciptakan tempat tetap pada sifatnya semula, tidak berubah, ada tanpa tempat. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Sehingga tidak boleh dikatakan bagi Allah menyatu dengan tubuh manusia, bertempat di satu tempat atau di semua tempat. Tidak boleh dikatakan berada di satu arah atau di semua arah. Tidak boleh dikatakan bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Maka apabila ada kita mendapati orang yang mengaku dirinya ahli tasawuf atau pengikut sebuah tarekat, tapi kemudian dia meyakini bahwa Allah bertempat seperti menyatu dengan tubuh manusia, seperti mereka yang berkeyakinan aqidatul hulul, keyakinan rusak, mengatakan bahwa Allah menyatu dengan sebagian hamba-hambanya yang menurut mereka adalah hamba-hamba yang suci. Menyatu dengan hamba-hambanya tersebut. Maka ini adalah akidah rusak. Mereka bukan ahli tasawuf hakiki. Mereka adalah para pengaku tasawuf. Dan sungguhnya mereka adalah orang-orang yang tersesat. Atau orang-orang sufi gadungan. Adapun keyakinan as-sufiyah al-haqiqiyah, al-mutahaqqiqun, para ahli tasawuf sejati, yang dimulakan dari para imam terkemuka mereka dari Al-Khulafaur Rasyidin yang kita sebutkan tadi. Kemudian turun kepada Imam Al-Hasanul Basri dari jalur Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib. Kemudian turun ke bawah, turun hingga kemudian kepada imam ahli tasawuf terkemuka, yaitu Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu wa ardah. Kemudian turun sampai kepada para ulama ahli tasawuf terkemuka. Sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Qushairi, Abul Qasim Al-Qushairi dalam kitab yang sangat populer berjudul Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Disebutkan di dalamnya terkait dengan akidah para ahli tasawuf sejati, para ahli tasawuf terkemuka, turun-temurun hingga ke masa beliau sendiri, kemudian turun hingga kepada seperti Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang seringkali kita sebut dengan Imam Al-Ghazali. Kemudian turun ke bawahnya, ke masa-masa berikutnya atau generasi berikutnya, sampai kepada Al-Imam Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani Muhyiddin. Gelar Muhyiddin. Jadi penyebutan gelar-gelar semacam ini ada banyak model dan macamnya. Salah satunya adalah Muhyiddin. Juga dengan
beberapa nama yang serupa, misalkan Syamsuddin, Najmuddin, Qutbuddin, itu adalah gelar-gelar para ulama, di mana mereka adalah orang-orang yang betul-betul telah mencapai puncak keilmuannya, sehingga meraih gelar-gelar tersebut, atau disemati dengan gelar-gelar tersebut. Jauh berbeda dengan di zaman kita sekarang, banyak orang bergelar yang resmi menurut mereka adalah gelar akademis, semisal doktor, profesor, tetapi jauh sekali dengan para ulama kita terdahulu, dengan gelar-gelar mereka, dengan seperti Muhyiddin, Najmuddin, Syamsuddin, Jalaluddin, Qutbuddin, dan lain sebagainya, di mana mereka betul-betul telah mencapai puncak keilmuan dalam bidang ilmu-ilmu agama ini. Kemudian sampai pula kepada Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, di mana beliau hidup sezaman dengan Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhuma. Mereka semua di atas keyakinan ini, di atas keyakinan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Hingga kemudian sampai ke masa Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang wafat tahun 709 Hijriyah. Dalam kitab karyanya yang sangat masyhur berjudul Al-Hikam. Al-Hikam itu jamak dari hikmah. Jadi kitab ini berisi kata-kata hikmah. Mutiara-mutiara hikmah. Di dalamnya kata-kata bijak. Salah satu ungkapan yang dituliskan beliau dalam kitab Al-Hikam tersebut mengatakan, "Usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi, wa illa fajalla rabbuna ay yattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bi syai'in." Usuluka, sampainya engkau kepada Allah, ilallah, kepada Allah. Yang dimaksud adalah meraih derajat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Mencapai derajat di mana engkau dimuliakan oleh Allah, di mana engkau diangkat sebagai walinya, adalah husuluka ilal ilmi bihi, yaitu sampainya engkau kepada mengetahui dengan Allah, mengetahui dengan makna sebenarnya perkara-perkara yang wajib bagi Allah, mengetahui dengan sebenarnya, meyakini dengan sepenuhnya terkait perkara-perkara mustahil atas Allah, juga mengetahui perkara-perkara yang jaiz bagi Allah. Orang yang sampai kepada keyakinan ini, lalu dia mengamalkan tuntutan keyakinan tersebut, maka engkau telah menjadi seorang yang wasil ilallah. Sampai kepada derajat yang tinggi, dimuliakan oleh Allah pada tingkatan tersebut. Itulah derajat para wali Allah, itulah keyakinan para wali Allah. Ya tentu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah pada derajat ini. Karena itu beliau mengungkapkan kalimat ini, wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bihi. Wa illa, oleh karena sesungguhnya kalau bukan dengan al-ilmu bihi, fajalla rabbuna, maka Allah Subhanahu wa taala Maha suci, ayat tasila bihi syai'un, bahwa bersambung atau menyatu dengan Allah oleh sesuatu, atau yattasila huwa bi syai'in, atau dia Allah menyatu dan menempel dengan sesuatu.
Nah, itu adalah perkara yang mustahil atas Allah. Al-Imam Ibnu Athaillah dengan ungkapan ini hendak menetapkan bahwa wusul kepada Allah bukan dalam pengertian hulul. Oleh karena Allah mustahil baginya al-ittisal wal-infisal. Seperti beliau ungkapkan di sini, Jalla Rabbuna ayyattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bisyai'. Imam Ibnu Athaillah hendak menegaskan bahwa wusuluka ilallah, artinya engkau telah mencapai derajat yang tinggi dimuliakan oleh Allah, adalah ketika engkau sampai kepada keyakinan yang kuat, keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan benda. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat-sifat benda. Di antara sifat-sifat benda adalah al-ittisal wal-infisal. Menempel dan terpisah. Termasuk adalah al-hulul wal-ittihad yang merupakan sifat benda. Al-hulul artinya menyatu atau al-ittihad juga maknanya menyatu. Nah, sehingga tidak boleh diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dikatakan menyatu dengan manusia yang disebut dengan aqidatul hulul. Juga tidak boleh dikatakan bagi Allah menyatu dengan alam ini, bersatu dengannya. Nauzubillah, hasyalillah. Yang disebut dengan ittihad atau wahdah, al-wahdah al-mutlaqah. Al-wahdah, kesatuan yang mutlak antara alam dengan Allah. Nauzubillah, itu adalah keyakinan rusak. Ini adalah keyakinan yang berkembang di sebagian orang-orang yang mengaku dirinya pengikut tarekat atau mengaku dirinya sebagai ahli tasawuf. Dan itu adalah keyakinan rusak. Dan itu adalah keyakinan yang diperangi oleh para ahli tasawuf sejati. Maka siapa yang berkeyakinan hulul atau berkeyakinan wahdah al-mutlaqah, wahdatul wujud, kesatuan wujud antara Allah dengan alam ini orang telah tersesat, bukan ahli tasawuf, tetapi ini adalah as-sufiyyah ad-dajjalin. Orang-orang al-mutasawwifah ad-dajajilah. Orang-orang yang mengaku ahli tasawuf, para dajjal, para pembohong. Para pendusta, bohong besar, akidah mereka rusak. Adapun akidah yang lurus, akidah Rasulullah, akidah para sahabat, akidah umat Islam dari generasi ke generasi, dan yang merupakan juga akidah as-sufiyah al-mutahaqqiqun, adalah di atas keyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, inilah yang hendak ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah dengan ungkapannya ini. Jalla Rabbuna ayyattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bisyai'. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang sangat-sangat berharga ditulis dan diungkapkan oleh sufi besar, As-Sufiyul Kabir, Al-Imam Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi.
Rekan-rekan bisa download buku saya dengan judul Membersihkan Ibnu Arabi. Hampir 500 halaman. Atau bahkan lebih dari itu. Saya mengutip di dalamnya atau menurunkan di dalamnya risalah-risalah beliau. Ada banyak risalah Al-Imam Ibn Arabi yang saya turunkan di dalamnya terkait masalah-masalah tauhid, terkait aqidatut tanzih, keyakinan kesucian Allah dari menyerupai makhluknya, termasuk juga saya turunkan di dalamnya dari catatan-catatan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, dari salah satu karya beliau yang sangat fenomenal dalam membersihkan Ibnu Arabi dari tuduhan-tuduhan keyakinan rusak seperti hulul atau ittihad. Sebuah kitab karya beliau, karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani berjudul Al-Yawaqit wal Jawahir fi Aqaidi Al-Akabir. Al-Yawaqit wal Jawahir. Isinya membersihkan Ibnu Arabi, Muhyiddin Al-Syekh Al-Kabir Al-Sufi Al-Jalil, dari tuduhan orang-orang yang menisbatkan atau menyandarkan keyakinan rusak kepadanya daripada keyakinan hulul atau ittihad. Salah satu ungkapan Syekh Muhyiddin, Syekhul Akbar, Muhyiddin Ibn Arabi dalam karyanya, termasuk bahkan ungkapan-ungkapan tauhid sesungguhnya banyak diungkapkan oleh beliau dalam karya besarnya, yaitu Al-Futuhat Al-Makkiyah. Hanya saja memang buku ini di beberapa bagian banyak mengalami reduksi atau perombakan-perombakan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Tetapi di beberapa bagian lain dari karya beliau ini, Al-Futuhat Al-Makkiyah, banyak mengungkapkan aqidatut tanzih, aqidah tentang kesucian Allah dari menyerupai makhluknya, termasuk aqidah atau keyakinan dalam menjelaskan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Salah satu ungkapan beliau mengatakan, man qala bil hulul fadinuhu ma'lul wa ma qala bil ittihad illa ahlul ilhad. Man qala bil hulul, siapa orang berkata-kata dengan hulul, yang dimaksud berkeyakinan dengan aqidah hulul, keyakinan sesat, mengatakan bahwa Allah menyatu dengan tubuh manusia, fadinuhu ma'lul, maka agamanya cacat. Artinya ini orang rusak dalam cara beragamanya, rusak akidahnya, bukan orang muslim. Ini yang dimaksud fadinuhu ma'lul. Lalu beliau mengatakan, wa ma qala bil ittihad illa ahlul ilhad. Dan tidaklah seorang berkata-kata dengan ittihad, mengatakan Allah menyatu dengan sesuatu, dengan alam ini, atau menyatu dengan makhluk-makhluk lainnya, illa ahlul ilhad, kecuali orang tersebut adalah seorang yang kafir mulhid. Artinya kafir kepada Allah, walaupun dia mengaku dirinya muslim atau bahkan mengaku dirinya seorang ahli tasawuf. Walaupun dia memakai jubah, walaupun imamahnya sangat besar, dengan jenggotnya yang sangat panjang, kemana-mana membawa tasbih sekalipun. Apabila orang tersebut berkeyakinan hulul atau wahdah al-mutlaqah, mengatakan bahwa Allah menyatu dengan alam ini orang bukan orang muslim. Mengapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam ini, Allah tidak menyatu, tidak bertempat dengan alam ini. Al-alamu huwa kullu ma siwallah.
Alam adalah segala sesuatu selain Allah. Alam adalah makhluk. Allah adalah al-khaliq. Fahuwa al-khaliqu wa ma siwahu makhluk. Allah adalah pencipta dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Termasuk makhluk atau ciptaan Allah dalam hal ini adalah tempat dan arah. Tempat dan arah adalah ciptaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut, tidak membutuhkan kepada tempat dan arah. Allah yang menciptakan manusia, tidak boleh dikatakan Allah menyatu di dalam tubuh manusia. Allah yang menciptakan alam ini, tidak boleh dikatakan Allah di dalam alam ini, juga tidak boleh dikatakan di luar alam ini. Allah tidak dikatakan baginya dakhilal alam, juga tidak dikatakan baginya kharijal alam. Tidak dikatakan di dalam alam atau di luar alam. Tidak dikatakan baginya al-ittisal wal-infisal. Tidak dikatakan bagi Allah menempel dengan alam ini atau terpisah dari alam ini. Karena al-ittisal wal-infisal adalah sifat benda. Munazzahun 'anil hululi wal jihah wal ittisali al-infisali was-safah. Demikian disebutkan oleh Syekh Ad-Dardir dalam nazam Al-Kharidatul Bahiyah. Munazzahun, suci dia Allah, anil hululi wal jihah, dari menyatu dengan sesuatu dari ciptaannya, wal jihah, dan juga suci dari arah, wal ittisalil infisal, dan juga suci dia Allah anil ittisal, dari menempel, wal infisal, dan terpisah, wassafah, dan dari kebodohan, wal ittisalil infisal wassafah. Nah, inilah akidah as-sufiyah al-haqiqiyah. Inilah akidah para ahli tasawuf sejati. Dari masa ke masa. Sampai kepada Al-Imam Ibnu Athaillah yang kemudian menuliskan dalam kitabnya Al-Hikam, ini ungkapan beliau. Fajalla rabbuna ayyattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bisyai'. Lalu kemudian turun kepada para ulama berikutnya dari para ahli tasawuf terkemuka sesudahnya. Turun kepada misalkan Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, kepada putranya, lalu kepada putranya Al-Imam Tajuddin As-Subki, yaitu Abdul Wahhab, Al-Imam Abdul Wahhab Ibn Ali As-Subki. Ayahnya beliau yaitu Al-Imam Ali Ibn Abdul Kafi As-Subki. Digelari dengan Taqiyuddin. Sekali lagi semacam ini adalah penyebutan gelar-gelar seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Lalu putra beliau digelari dengan Tajuddin. Masya Allah, itu mengungkapkan ketinggian keilmuan yang mereka raih dengan gelar tersebut. Lalu kemudian turun kepada para ulama sesudahnya hingga kemudian sampai kepada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Juga ini adalah gelar bagi beliau, Jalaluddin. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang sufi besar. Di saat yang sama beliau juga seorang ahli fiqih, ahli tafsir, ahli hadis, yang bahkan mencapai derajat hafiz hadis, di mana derajat tersebut adalah derajat yang sangat-sangat tinggi, di mana orang sampai derajat tersebut hafiz hadis tidak hanya hafal al-kutubus sittah, tapi lebih daripada itu. Seluruh matan-matan daripada hadis-hadis tersebut dengan sanad-sanadnya mereka hafal.
Mereka lah yang digelari dengan huffazul hadis semacam Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ini. Adapun hanya sebatas Al-Kutubus Sittah, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibn Majah dan Abi Dawud, maka itu bagi mereka ada seperti kita hafal Al-Fatihah. Mereka hafal ajza, jadi berpuluh-puluh atau bahkan ribuan juz-juz daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Al-Kutubus Sittah itu tadi. Nah, Imam Jalaluddin As-Suyuti seorang sufi besar. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sufi besar. Beliau menulis risalah yang kemudian dihimpunkan dalam kitab besar yang berjudul Al-Hawi lil Fatawi. Salah satu risalah yang beliau tulis adalah membongkar kesesatan faham hulul dan ittihad. Rekan-rekan yang memiliki kitab tersebut Al-Hawi lil Fatawi nanti silakan. Di antara risalah yang dihimpun di dalam kitab ini adalah risalah berjudul Ibtal al-Ittihad. Artinya menyerang, membatalkan dan membongkar kesesatan akidah hulul dan ittihad. Kitab Al-Hawi lil Fatawi ini sangat komprehensif, membahas berbagai persoalan-persoalan agama dengan berbagai judul. Salah satunya adalah pembahasan terkait hulul dan ittihad. Kemudian terus turun-temurun hingga kemudian lewat daripada abad 9 masuk ke abad 10 Hijriah, di mana Al-Imam As-Suyuti wafat tahun 911 Hijriah. Kemudian masuk ke abad 10 Hijriah dan kemudian ke 11 Hijriah dan seterusnya hingga sekarang ini para ulama As-Sufiyah Al-Haqiqiyun di atas keyakinan ini, di atas keyakinan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Inilah akidah para ahli tasawuf, termasuk keyakinan para ulama kita, sepuh kita di wilayah Nusantara atau di Indonesia ini, di atas keyakinan ini. Para ulama kita di Indonesia ini, mereka yang merupakan orang-orang sufi terkemuka seperti Al-Syekh Umar An-Nawawi Al-Bantani. Dalam banyak kitabnya, di mana notabene beliau adalah seorang sufi besar, dalam banyak karyanya, bahkan diungkapkan dalam kitab tafsirnya, yaitu At-Tafsirul Munir atau Marahil Labid. Beliau mengungkapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lalu kemudian murid-murid beliau yang tersebar di wilayah Nusantara ini, bahkan murid beliau tersebar di seluruh dunia di masanya, juga di atas keyakinan ini. Misalkan di wilayah kita, di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat, adalah yang merupakan murid langsung dari Syekh Nawawi Al-Bantani dari arah barat. Misalkan Kiai Asnawi Caringin, di samping laut di Caringin, yang makamnya sekarang di sana. Kemudian misalkan ke tengah sedikit, Muhammad Tubagus Ahmad Bakri, Ibn Sayyidah, Sempur, Purwakarta, yang merupakan murid langsung dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Belum lagi di Jawa Tengah dan belum lagi di Jawa Timur ada banyak murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Mereka semua di atas keyakinan ini, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah.
Di Jawa Timur salah satunya dari sekian banyak murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani adalah Syekh Abdul Syakur Senori Tuban. Lalu Syekh atau Kiai Abdul Syakur ini punya putra namanya Syekh Abdul Fadl. Syekh Abdul Fadl, Kiai Abdul Fadl Senori Tuban ini di antara ulama yang sangat produktif menulis banyak kitab. Salah satu karya beliau yang sangat besar dalam 2 jilid adalah berjudul Ad-Durrul Farid bi Syarhi Jauharatit Tauhid. Kitab besar penjelasan terhadap nazam Jauharatut Tauhid, nazam bait syair sekitar 140 sekian bait karya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ada banyak syarah nazam ini ditulis oleh para ulama kita, termasuk salah satunya adalah karya beliau, Syekh Abdul Fadl As-Sannori. Dengan kitabnya adalah Ad-Durrul dengan judul Ad-Durrul Farid itu tadi. Nah, di dalam bait-bait syair ini diungkapkan kesucian Allah dari tempat dan arah. Banyak ungkapannya yang kemudian penjelasannya jauh lebih luas lagi. Termasuk dijelaskan oleh Syekh Abdul Fadl As-Sannori ini. Kemudian Syekh Abdul Fadl As-Sannori punya putra namanya Kiai Abdul Jalil. Kiai Abdul Jalil ini yang memiliki andil besar dalam menyebarkan karya-karya ayahnya. Beliau yang menulis ulang karya-karya ayahnya tersebut, termasuk kitab Ad-Durrul Farid dengan 2 jilid besar itu, keseluruhannya dengan tulisan tangan beliau. Kiai Abdul Jalil rahimahullah. Nah, Kiai Abdul Jalil tahaddusan bi ni'matillah mengijazahkan seluruh karya ayahnya ke saya. Saya Khalil Abu Fatih. Ini bukan untuk bersombong, tidak sama sekali, tapi tahaddusan bi ni'matillah. Saya mendapatkan ijazah seluruh karya-karya ayahnya Kiai Abdul Fadl dari putranya itu Kiai Abdul Jalil. Seluruh karya-karya beliau yang diantaranya dari sekian banyak karyanya itu adalah membantah ajaran-ajaran sesat Wahabi dan faham rusak Ibnu Taimiyah. Salah satu karya Syekh Abdul Fadl As-Sannori ini adalah berjudul Al-Kawakibul Lamma'ah bi syarhi Al-Musammat bi Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Kawakibul Lamma'ah ini sebuah risalah yang ditulis oleh beliau, isinya membantah faham rusak Ibnu Taimiyah. Risalah ini kemudian sampai diterbitkan di Turki, di Maktabah Ats-Tsaqafiyah, yang kemudian tersebar ke seluruh dunia ini. Bahkan kemudian Kiai Abdul Fadl sendiri menuliskan syarah terhadap risalahnya ini. Syarah Al-Kawakibul Lamma'ah. Bitahqiq Al-Musamma bi Ahli Sunnah wal Jamaah. Demikian nama risalahnya tersebut. Al-Kawakibul Lamma'ah bitahqiq Al-Musammat bi Ahli Sunnati wal Jamaah. Rekan-rekan sekalian, ini mohon diingat ini. Saya sampaikan saat ini, saya mengijazahkan seluruh apa yang telah diijazahkan kepada saya dari jalur Syekh Kiai Haji Abdul Jalil As-Sannori dari ayahnya, daripada seluruh karya-karya ayahnya tersebut, yaitu Kiai Abdul Fadl. Ada banyak karyanya, tidak saya sebutkan di sini. Saya mengijazahkan itu semua kepada semua yang hadir saat ini di majelis kita ini. Mudah-mudahan semua yang ada di sini menerima
Hal qabiltum? Silakan menjawab qabilna. Sebagai amanah ilmiah supaya sanad ilmu ini turun-temurun di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah, di kalangan orang-orang ahli sunnati wal jamaah. Walaupun kita bukan termasuk para ulama, tapi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dijadikan oleh Allah berada di gerbong para ulama ahli sunnati wal jamaah. Di atas gerbong inilah atau dibawa oleh para ulama inilah gerbong-gerbong tersebut yang walaupun mungkin kita paling belakang tetapi kita ikut ditarik oleh mereka di atas al-firqatun najiyah, firqat ahli sunnati wal jamaah, kelompok ahli sunnati wal jamaah. Inilah keyakinan as-sufiyah al-haqiqiyun. Keyakinan para ahli tasawuf terkemuka seperti apa yang dimaksud dan dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Seperti ada yang di hadapan kita ini. Beliau mengatakan, Jalla Rabbuna ayyattasila bihi syai'un au yattasila huwa bisyai'. Saya kira ini saja pertemuan kita untuk sore hari ini. Mudah-mudahan berikan banyak manfaat. Sekali lagi, sebagai bukti syukur kita, saya menyampaikan bahwa saya mengijazahkan seluruh sanad kitab-kitab karya Syekh Abdul Fadl As-Sanari yang saya dapat dari Kiai Abdul Jalil, dari Kiai Abdul Fadl. Nanti rekan-rekan lewat jalur saya. Jadi mendapatkan sanad kitab-kitab karya Syekh Abdul Fadl tersebut lewat jalur saya. Saya Khalil Abu Fatih mendapatkan sanad kitab-kitab tersebut dari Kiai Haji Abdul Jalil, lalu beliau dari ayahnya yaitu Kiai Abdul Fadl. Dan Kiai Abdul Fadl ini penulis produktif. Beliau adalah putra dari Kiai Abdul Syakur, dan Kiai Abdul Syakur adalah murid langsung daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya kira demikian pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan berikan manfaat. Adanallah yakum ajma'in. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berpisah, seperti biasa saya ingin menyapa rekan-rekan yang jauh-jauh ini yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu, tapi alhamdulillah kita dipertemukan dalam ruang ini. Alhamdulillah kita semua bersaudara. Sebelah barat, ada sebelah barat. Bandung hadir, alhamdulillah. Ibu Nafisah, Masya Allah, Ibu Nafisah rajin, alhamdulillah. Dari Kalimantan, Tarakan, Ibu Nafisah. Oh Maria dari Jawa Tengah ini, Maria. Dari Banyumas. Lalu siapa lagi ini? Padang, alhamdulillah. Bulak Santri, Bulak Santri. Ahlan wa sahlan. Ada Bulak Santri tetangga rumah saya ini, Bulak Santri. Kampung Bulak Santri. Riau hadir, Bengkalis, Masya Allah. Bojonegoro. Saya menyampaikan juga ini di Bojonegoro, ini kebetulan ada Ibu Dewi Hastuti, Masya Allah. Di Bojonegoro ada kiai yang juga murid langsung dari Kiai Abdul Fadl. Namanya Kiai Ma'mur Ibn Sulaiman. Lupa saya itu kampungnya itu, kecamatannya juga lupa. Nanti saya cari lagi. Dan saya kira mungkin terkenal lah di sana. Karena beliau aktif di NU, entah cabang ranting, entah di cabang. Tapi beliau salah seorang ulama terkemuka, ada banyak sanadnya, dan saya
membaca beberapa kitab hatam kepada beliau di Bojonegoro, yang juga mendapat ijazah dalam banyak karya dari Kiai Abdul Fadl. Kalau yang tadi dengan jalur putranya, yaitu Kiai Abdul Jalil yang saya ijazahkan, tapi ada jalur lain. Masya Allah. Ustazah Dewi Hastuti, Bojonegoro. Cimahi, ahlan wa sahlan. Pak Heri, Cimahi, Bandung. Daramang, Bandung. Tangerang hadir, Medan hadir, ahlan wa sahlan. Duren Sawit hadir. Mana lagi ini? Jawa Tengah, Jawa Timur. Wilayah Timur Indonesia ada hadir. Masya Allah, ini agak banyak ini sekarang. Pertemuan kita 35 orang. Jadi rekan-rekan, mohon setiap Selasa kita mengadakan pengajian di room kita ini. Sebelum kita masuk, mohon disebar linknya supaya sama-sama mengambil manfaat. Dan ya kepada siapa saja, disebar linknya, grup-grup. Antum sekalian di WhatsApp itu kan biasanya punya grup. Lebih dari 10 grup itu biasanya. Sebar, grup apapun. Mau grup apapun, grup odong-odong. Sebar juga di sana. Termasuk grup kira-kira apa itu? Grup Ijo Lumut. Grup Ijo Lumut, Ikatan Jomblo Lucu dan Imut. Ya, silakan disebar grup apapun. Grup goes lah segala, silakan. Supaya sama-sama ngambil manfaat dan kita bisa silaturahim. Hadir semua ya. Alhamdulillah 34 orang ini sudah hadir. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh urusan kita lancar. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita dalam keadaan sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi